mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2024 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebetulnya sangat terkejut dengan pemilihan Pak Kiai sebagai wakil presiden. Saya juga terkejut. Apalagi Anda, saya sendiri terkejut gitu. Apakah Pak Kiai memang sempat berbicara sama Pak Jokowi bahwa Pak Kiai akan dipilih? Tidak pernah, Pak Jokowi tidak pernah bicara soal akan memilih saya. Jangankan bicara, isyarat pun tidak ada bahwa beliau akan memilih saya itu. Jadi tahu-tahu saya dipilih. Katanya sih tadinya kan saya dengar orang lain. Ya sudah, karena kita itu kan, saya sudah bilang siapa saja yang dipilih oleh Pak Jokowi, ya kita harus terima. Karena ya saya kira Pak Jokowi tahu siapa yang dibutuhkan oleh beliau, siapa yang memang beliau memerlukan untuk mendampingi beliau. Tentu kita sudah bisa percayakan. Karena itu saya tidak boleh ada yang mengintervensi untuk kemudian menekan itu tidak boleh. Menurut saya tidak perlu. Beliau tahu kok siapa yang harus dipilih yang terbaik itu. Nah, malah tadinya kan saya dengar ada orang lain yang bukan saya. Ya. Tetapi karena wartawan sering nanya kepada saya bahwa saya salah satu kandidat, saya tidak tahu dari mana itu diperoleh. Ya saya bilang, saya nggak pernah diajak omong, nggak pernah diberitahu, isyarat pun tidak pernah. Ketika wartawan nanya kepada saya, andai kata nanti dipilih bagaimana? Saya bilang kalau diminta untuk berbakti di negara, untuk berkiprah untuk Ibu Pertiwi, siapapun harus bersedia. Sebab itu untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Siapapun termasuk saya harus bersedia. Begitu. Pak Kiai, ini ada satu kelompok ini, tapi yang kelompok lain juga sangat gembira dengan Pak Kiai menjadi terpilih menjadi calon wakil presiden dari Pak Jokowi. Jadi dari kelompok lain juga menyayangkan karena Pak Kiai itu Rois Am di PBNU, kemudian ketua MUI, jadi kebangsaan dari Pak Kiai. Nah, apakah memang ini sudah dipikirkan secara matang oleh Pak Kiai dan keluarga, atau Pak Kiai seperti apa ketika masuk dalam ranah ini? Ya, saya sangat mengerti itu, paham itu. Menempatkan sebagai Rois Am itu sangat tertinggi, kemudian juga ketua umum MUI itu juga sangat terhormat. Maka saya bilang saya sebenarnya nyaman di jalur ini, sudah merasa berada di habitat saya. Sejak kecil saya dibangun, dibentuk, memang berada di habitat ini. Tapi ketika itu saya harus melangkah, ya saya tidak tahu apa lebih besar, apa lebih luas. Tapi saya melihat di sini ada maslahat, ada manfaat. Yang kalau kita itu di sini hanya mungkin terbatas pada kelompok NU, kepada tokoh Islam, di posisi ini saya diajak untuk memberikan kiprah maslahat terhadap seluruh lapisan bangsa Indonesia. Dan saya merasa bahwa ini penghargaan pada ulama. Ulama diberi peran, bahwa ulama juga dibutuhkan di dalam rangka pembangunan nasional ini. Oleh karena itu saya melihat bahwa penghargaan itu harus kita respon. Manfaat itu juga harus kita harus kita kesempatannya harus kita ambil ya sebagai satu bagian daripada kiprah kita lebih besar di dalam tataran kenegaraan dan kebangsaan. Ya, andai kata saya tidak ambil,
mungkin yang dipilih kan bukan ulama. Iya. Memimpin dan membangun negara itu menurut saya itu sesuatu yang harus kita wujudkan, harus kita opinikan. Ya, dengan begitu menurut saya kepada yang berpendapat bahwa seharusnya saya berada di sini, saya sangat hormati dan saya sangat juga bangga. Tapi saya juga mohon dimaklum bahwa ada sesuatu yang harus saya kerjakan untuk kepentingan yang lebih besar dan lebih maslahat. Artinya Pak Kiai yakin bahwa ketika Pak Kiai menerima tawaran ini, Pak Kiai bisa dakwah dengan cara sendiri, misalkan di bidang pemerintahan. Ya, saya kira itu. Ya, karena itu saya bisa prinsip-prinsip ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu bisa kita bawa ke sana, bisa kita aplikasikan lebih implementatif di dalam tatanan kehidupan berbangsa bernegara. Selama ini kan orang konsep Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin itu seperti apa yang kita bisa wujudkan di dalam kehidupan nyatanya, dalam yang lebih implementatif. Nah, ini yang kita ingin berikan di dalam kehidupan berbangsa yang lebih luas bagi bukan saja Muslim umat Islam, tapi juga yang pihak-pihak yang alamin Indonesiin. akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2024 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kalau umat ini lemah, negara lemah. Kalau umat ini kuat, negara kuat. Tapi umat ini yang sekarang dalam posisi lemah. Ini karena itu harus kita kuat. Mau kemana? Dengan tiket.com membuktikan kalau
mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2024 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Satu Pak Kiai, bahwa yang paling penting dari ini ketika Pak Kiai masuk ruling untuk jadi wakil presiden, kemudian visi dan misi dari Pak Kiai. Selama ini Pak Kiai itu memiliki konsep ekonomi syariah yang luar biasa. Ada konsep-konsep lain mungkin Pak Kiai bisa sampaikan di sini. Ya, pertama yang saya ingin yaitu konsep tentang menjaga keutuhan bangsa ini. NKRI. Itu NKRI. Kenapa? Karena kalau ini tidak bisa dijaga, maka NKRI itu bubar. NKRI itu komitmen bersama para pendahulu. Maka saya menyebutnya negara ini negara kesepakatan. Yaitu ada yang mengatakan Darul Suluh, Darul Ahdi. Saya lebih cenderung menggunakannya Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Karena dibangun oleh bangsa ini semua elemen dari seluruh bangsa. Pertama ditemukannya konsep dasar negara Pancasila. Pancasila itu bagi kelompok kebangsaan kan kebangsaan yang religius. Tapi bagi kelompok Islam, Pancasila itu kebangsaan yang bertauhid. Di sini kebangsaan dan Islam ketemu. Ya, itu saja. Kemudian juga sistem pemerintahan kita seperti apa, itu kan disepakati, yaitu melalui Undang-Undang 45 yang mukadimahnya itu kan sebenarnya Piagam Jakarta. Setelah 7 kata dibuang menjadi mukadimah. Itu yang menginspirasi lahirnya pasal-pasal di dalam Undang Dasar. Dan itu kesepakatan. Ya, dua pilar utama inilah kemudian lahir Indonesia NKRI. NKRI ini. Jadi di atas dua landasan yang kuat ini. Tapi untuk menjaga agar NKRI yang dibangun di atas landasan yang kuat ini tetap utuh, maka kita jaga dengan paradigma yang kita bangun di Indonesia, yang di negara lain tidak muncul, yaitu ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Nah, disitulah kemudian kita bisa jaga. Nah, prinsip ini yang ingin terus kita teguhkan, ya, bahwa satu Pak Kiai, bahwa yang paling penting dari ini ketika Pak Kiai masuk ruling untuk jadi wakil presiden, kemudian visi dan misi dari Pak Kiai. Selama ini Pak Kiai itu memiliki konsep ekonomi syariah yang luar biasa. Ada konsep-konsep lain mungkin Pak Kiai bisa sampaikan di sini. Ya, pertama yang saya ingin yaitu konsep tentang menjaga keutuhan bangsa ini. NKRI. Itu NKRI. Kenapa? Karena kalau ini tidak bisa dijaga, maka NKRI itu bubar. NKRI itu komitmen bersama para pendahulu. Maka saya menyebutnya negara ini negara kesepakatan. Yaitu ada yang mengatakan Darul Suluh, Darul Ahdi. Saya lebih cenderung menggunakannya Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Karena dibangun oleh bangsa ini semua elemen dari seluruh bangsa. Pertama ditemukannya konsep dasar negara Pancasila. Pancasila itu bagi kelompok kebangsaan kan kebangsaan yang religius. Tapi bagi kelompok Islam, Pancasila itu kebangsaan yang bertauhid. Di sini kebangsaan dan Islam ketemu. Ya, itu saja. Kemudian juga sistem pemerintahan kita seperti apa, itu kan disepakati, yaitu melalui Undang-Undang 45 yang mukadimahnya itu kan sebenarnya Piagam Jakarta. Setelah 7 kata dibuang menjadi mukadimah. Itu yang menginspirasi lahirnya pasal-pasal di dalam Undang Dasar. Dan itu kesepakatan. Ya, dua pilar utama inilah kemudian lahir Indonesia NKRI. NKRI ini. Jadi di atas dua landasan yang kuat ini. Tapi untuk menjaga agar NKRI yang dibangun di atas landasan yang kuat ini tetap utuh, maka kita jaga dengan paradigma
yang kita bangun di Indonesia, yang di negara lain tidak muncul, yaitu ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Iya, betul. Nah, disitulah kemudian kita bisa jaga. Nah, prinsip ini yang ingin terus kita teguhkan, ya, bahwa jangan ada yang kemudian tidak punya komitmen kebangsaan, dan juga kita harus punya kesepakatan mekanisme dalam menyampaikan aspirasi, yaitu melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu kesepakatan. Karena itu tidak boleh ada radikalisme, apalagi terorisme. Ini konsep dasar ya. Konsep dasar ini. Itu betul. Nomor satu. Kalau itu kita tercapai, negara ini aman. Negara ini akan terjaga daripada perpecahan. Yang kedua yang harus kita ciptakan adalah keamanan dan kedamaian. Negara kalau tidak aman tidak bisa membangun. Contoh Afghanistan. Dia negara paling kaya di dunia. Gasnya, kemudian minyaknya, emasnya terbesar, tapi tidak bisa. Kenapa? Tidak damai. Maka perang terus. Karena itu ketika kita bicara dalam konsep Islam, pentingnya kemaslahatan, atau namanya maqasidus syariah, ada 5 prinsip. Itu pertama, terjaganya agama, hifdzuddin, terjaganya jiwa, hifdzun nafas, terjaganya akal, pikiran, terjaganya keturunan, nasl, hifdzun nasl, terjaganya harta, hifdzul. Namanya 5 prinsip daruriyatul khams. Saya bilang nggak cukup nih, harus ditambah lagi. Yaitu hifdzul amni wassalam, terjaganya keamanan dan keselamatan. Betul. Kalau tanpa 2 ini nggak bisa kita. Karena itu prinsip namanya maqasidus syariah ini, ya, itu bukan 5, saya tambah 2, jadi 7. Iya, mabadi sab'ah namanya, karena pentingnya. Nah, baru kemudian kita masuk kepada pembangunan ekonomi. Baru kita bisa. Nah, ekonomi seperti apa? Ekonomi yang semua komponennya itu sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagian yang lemah dari rakyat Indonesia itu adalah bagian umat. Sisi keadilan ini sebetulnya. Keadilan ini, umat ini persoalan di negara bagian terbesar bangsa ini. Kalau umat ini lemah, negara lemah. Kalau umat ini kuat, negara kuat. Tapi umat ini yang sekarang dalam posisi lemah. Nah, ini karena itu harus kita kuatkan. Bukan melemahkan yang kuat, tapi menguatkan yang lemah ini. Nah, kemudian ini tugas negara ya, Pak. Tugas negara ini. Kemudian dengan cara apa? Bukan membenturkan kedua kelompok ini, tapi bermitra, memitrakan, berkolaborasi, saling menguatkan dan saling menjaga, sehingga terjadi harmonisasi kehidupan. Tetapi kehidupan keekonominya naik. Nah, ini saya kira yang ini itu ekonomi berkeadilan sesuai sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial. Nah, ini ingin yang saya coba membangun dan memberikan nilai tambah, value add bagi terutama di daerah-daerah produk-produk pertanian. Selama ini kan contoh misalnya coklat yang ada di Sulawesi. Misalnya contoh saja, di Sulawesi itu kan cuma Rp1.000 1 kilo. 1 kilo. Ketika masuk ke Singapura diolah sedikit, dipoles sedikit, ya diberi menjadi 20.000. Nilai tambahnya 19.000. Nah, bagaimana supaya yang tadinya 1.000 itu bisa menjadi nilai 12.000, tidak dibawa ke Singapura, tapi diolah di sana. Add value-nya yang value add-nya bagaimana bisa naik. Nah, ini tentu itu salah satu contoh. Nah, contoh lain banyak. Nah, seperti itulah. Jadi yang menikmati siapa? Rakyat kita. Rakyat kita. Oke, kalau dari konsep tadi saya mendengar, menyimak itu sangat sempurna apa yang Pak Kiai kemukakan itu. Mungkin tapi ini dalam penerapan ini yang agak susah dengan di Indonesia saat ini. Mungkin Pak Kiai punya cara tersendiri dalam jangka pendek bagaimana cara membebas bahwa ini soal ekonomi kita harus cepat seperti apa.
sebenarnya apa yang saya konsepkan itu juga hasil diskusi-diskusi saya dengan Pak Jokowi. Jadi sudah ada kesamaan pandang itu. Nah, tentu di dalam penerapan itu kita pertama harus ada keberpihakan pemerintah, regulasi. Ada juga semangat entrepreneurship dari masyarakat kita dorong. Kalau enggak kan enggak. Pemerintah menokong dengan kebijakan dan regulasi. Kemudian ada kemauan dari para ekonom kuat, ada untuk meneteskan. Dia punya penghasilan yang selama ini nggak netes, yang katanya trickle down effect yang semula dikonsepkan ternyata nggak netes kan. Nah ini kita tarik. Anda harus ikut bersama, dan kelihatannya kalau ini kita olah, dan saya sudah dengar tidak ada yang keberatan, dan pemerintah Pak Jokowi juga sudah. Tentu saja yang harus diatur itu tahapan-tahapannya seperti apa. Visinya sudah sama. Sudah sama supaya tidak terjadi ada pihak-pihak yang dirugikan. Semua diuntungkan, menguntungkan semua pihak. Nah, bagaimana tahapannya itu mungkin yang disepakati menurut saya. Baik, oke. Presiden Republik Indonesia. bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2024 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tanya aja ke NU, tanya aja ke Majelis Ulama. Saya hampir tiap minggu keliling kemana-mana saya. Mau kemana?
akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2024 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu lalu. Pemeriksaan kesehatan berlangsung selama 12 jam lebih. Jokowi Ma'ruf mengaku tidak mengalami kendala saat proses pemeriksaan. Namun pemeriksaan kesehatan Ma'ruf Amin lebih lama dibandingkan Jokowi. Berbeda dengan Jokowi, Ma'ruf Amin baru pertama kali menjalani proses pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakil presiden. Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya dengan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan kami. Insya Allah sehat semuanya, karena kalau kita lihat beliau juga masih segar bugar, saya juga masih segar bugar dari pagi sampai malam hari ini. Tidak ada yang melelahkan, lebih lelah kalau kita keliling ke daerah-daerah atau haji atau tawaf, sa'i itu lebih melelahkan, berat. Setelah melaksanakan serangkaian tes kesehatan terhadap dua pasangan bakal Capres dan Cawapres pada Pilpres 2019, KPU mengumumkan hasil tes yang diserahkan oleh Pengurus Besar IDI dan Direktur RSPAD Gatot Subroto. Hasilnya secara umum kedua pasangan bakal Capres dan Cawapres tidak diketemukan ketidakmampuan rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Selain itu, Jokowi dan Ma'ruf Amin dipastikan bebas narkoba. Tim iNews melaporkan. Baik, pakai pertanyaan. Yang paling mungkin menjadi publik bertanya-tanya itu yang Pak Kiai itu jawab, tapi semua orang meyakinkan bahwa Pak Kiai tetap sehat, Pak Kiai bisa melalui ini kampanye dan sebagainya soal usia Pak Kiai. Iya. Sekarang Pak Kiai bagaimana menjawab keraguan itu? Selama ini saya menjalankan tugas saya sebagai pengurus besar NU maupun sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Tanya aja ke NU, tanya aja ke Majelis Ulama. Saya hampir tiap minggu keliling kemana-mana saya. Bahkan yang muda-muda kayaknya tertinggal, saya dengar. Sampai teler kita. Alhamdulillah. Jadi menurut saya selama ini tidak ada hambatan. Saya dengar dari Kiai Holil, sama Prof juga begitu. Iya, ini dia itu mengeluh. Iya betul. Kalah kuat. Itu yang paling penting. Iya, insya Allah. Baik. Kalau Allah mengizinkan semuanya itu akan. Makanya karena selama ini saya merasa bisa melaksanakan tugas, karena itu saya bilang ya insya Allah kalau saya dipercaya, mudah-mudahan Allah tetap memberikan semangat kepada Amin, saya. ya Allah. Pemirsa, itu adalah perbincangan saya dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang berada di Mekah, dan ini adalah perbincangan eksklusif saya dan akan memberikan gambaran yang luar biasa kenapa Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu mau dicalonkan menjadi calon wakil presiden dari Presiden Joko Widodo yang saat ini masih menjabat. Jawaban-jawaban dari Pak Kiai sangat lugas, dan ini adalah jawaban yang pertama yang Pak Kiai sampaikan di depan publik. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Kiai. Iya, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua